Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Welcome back again to this channel teman-teman. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, kondisi market hari ini cukup bagus kalau kita ngelihat dari harga Bitcoin aja ya. Untuk saat sekarang ini berada di harga 69 ribuan dolar. Ini sedang menuju lagi ke 70 ribu ya kalau kita ngelihat di sini, karena di sini dalam 1 jam terakhir ini ada kenaikan di 0,19% atau hampir 0,2%. Kemudian dalam 1 hari terakhirnya ini hampir setengah persen ya teman-teman, di 0,33%. Dan ini menjadikan kenaikannya selama 1 minggu terakhir ini sebesar 3,69%. Di sini kinerja Bitcoin cukup bagus ya, walaupun masih so-so ya teman-teman, masih stabil di antara 65.000 sampai 70.000. Ya kalau saya pribadi ya tentu saja berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Bitcoin bisa retest lagi ke level ATH-nya. Dan untuk greed index-nya teman-teman, kalian bisa ngeliat di sini untuk keserakahannya yaitu skornya di 64. Ini merupakan kondisi yang cukup bagus dan cukup stabil di ekosistem cryptocurrency. Dan kalau kita ngelihat untuk market cap kripto global saat ini teman-teman, ada peningkatan sebesar 0,5% selama 1 hari terakhir. Dan untuk trading volumenya pun juga meningkat teman-teman di 14,6%. Dominasi Bitcoin pun masih di atas 50% atau di 52,7%. Dan kemudian untuk kondisi meme coin ya, kalau kita ngelihat di sini market cap-nya ada peningkatan di hampir 1% selama 1 hari terakhir ini, dan trading volumenya di sini menurun 6,8%. Tapi secara overall kalau kita ngelihat di sini kondisi meme coin cukup bagus, kinerjanya dalam 1 minggu terakhir ini sangat-sangat baik teman-teman. Peningkatannya cukup luar biasa kalau kita ngelihat di sini. Dan kemudian untuk ekosistem Solana juga kalau kita ngelihat di sini untuk trading volumenya ada peningkatan di 13% lebih ya. Walaupun market cap-nya di sini ada penurunan sekitar 0,5% lebih teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat di sini untuk meme coin-nya ya teman-teman, seperti token Wave, kemudian ada Bong juga, dan kemudian ada Bome ya. Ini mungkin menjadi token meme favorit saya. Dan di sini untuk token Wave sendiri memang ada koreksi selama 1 hari terakhir ini di hampir 4%, tapi selama 1 minggu terakhir ini kenaikannya cukup signifikan teman-teman, di 16,77%. Harga jualnya sekarang di 3,03 dolar. Dan kemudian untuk Bong juga di sini kenaikannya cukup signifikan selama 1 hari terakhir di 42,4%. Dan untuk Bome kinerjanya cukup bagus juga ya, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi ini merupakan kondisi yang bagus untuk Bome teman-teman, karena ada kenaikan di selama 1 minggu terakhir ini sebesar 15% lebih. Dan anyway ya teman-teman, kenapa saya bahas koin meme yang berada di dalam ekosistem Solana? Karena ada berita terbaru terkait Solana yang ternyata Solana ini sudah melampaui Ethereum dan Polygon ya sebagai blockchain tercepat. Jadi untuk TPS-nya sendiri teman-teman, atau transaction per second ini untuk jaringan Solana cukup cepat dan sangat cepat, menjadikannya sebagai blockchain yang paling unggul ya, atau nomor 1 teman-teman. Solana telah muncul sebagai pelopor dalam landscape kompetitif teknologi blockchain, melampaui raksasa mapan seperti Ethereum dan Bitcoin dalam rata-rata transaksi harian per detik atau transaction per second. Di sini kita ngeliat kinerja Solana yang mengesankan, menunjukkan keunggulan teknologinya dan semakin menonjolnya dalam bidang mata uang kripto. Dan kalau kita ngelihat chartnya sendiri teman-teman, di sini untuk fastest chain atau chain tercepat di sini Solana mengungguli ya, nomor 1 di sini Solana teman-teman, dengan rata-rata transaction per secondnya yaitu 1053 transaksi. Tentu saja ini mengungguli BSC juga yang cuma 378 transaksi teman-teman. Apalagi untuk Ethereum yang di sini cuma mengcover 22 transaksi per detiknya. Dan kalau kita ngelihat di sini Solana mengalahkan Ethereum dan Polygon solusi layer 2-nya. Menurut analisis CoinGecko baru-baru ini, Solana telah menetapkan dirinya sebagai blockchain tercepat dengan rata-rata transaction per second harian yang luar biasa sebesar 1504 transaction per second yang dicapai pada 6 April lalu. Dan kemudian yang menariknya teman-teman di sini untuk Solana ya, Solana ini ternyata hanya memanfaatkan sebagian kecil dari potensinya, hanya sekitar 1,6% dari kecepatan maksimum teoritisnya yaitu 65.000 TPS teman-teman. Dan dari kemajuan Solana ya terkait teknologinya, tentunya ini akan berimbas kepada skalabilitasnya teman-teman. Otomatis Solana ini akan lebih meluas lagi. Makanya tadi saya sempat bahas tentang ekosistem Solana teman-teman, dan tentunya karena saya penggemar koin meme teman-teman, jadi di sini mungkin saya cuma ngasih tahu aja ke kalian informasinya. Mungkin kalian juga harus mempersiapkan ya koin yang berada di bawah jaringan Solana. Karena dengan teknologi yang sudah sangat mutakhir ini, saya yakin adopsi Solana akan jauh lebih meluas lagi teman-teman. Dan ini akan berdampak juga kepada seluruh ekosistem yang ada di dalam Solana. Jadi di sini tidak ada salahnya ya mungkin buat kalian semua untuk melirik koin-koin meme yang berada di dalam ekosistem Solana. Dan terutama di sini yang berprospek cukup bagus menurut saya yaitu Book of Meme atau Bome, kemudian ada Bong juga dan Token Wave teman-teman. Kira-kira seperti itu ya berita terkait Solana teman-teman. Dan di sini ada juga update yang kedua yang pengen saya share ke kalian, yaitu dari PP Coin teman-teman. Di sini untuk beritanya sendiri, PP Coin dan ETF Swap adalah 2 kepemilikan teratas paus Ethereum setelah persetujuan spot ETF.
Dan di sini teman-teman, di sini PP Coin adalah permainan yang jelas untuk paus Ethereum. Alasan keputusan para pemimpin atau para whale Ethereum ini untuk berinvestasi di PP Coin tidaklah mengada-ngada. Mengingat bahwa koin meme adalah salah satu permainan yang paling jelas dalam pergerakan naik ini. PP Coin diperkirakan akan menjadi salah satu koin meme terkemuka dengan koin meme menjadi salah satu narasi utama dalam bull run ini. PP Coin juga merupakan permainan beta dari hype yang akan dinikmati Ethereum setelah persetujuan dari ETF spot Ethereum. Dengan dana ini yang sekarang disetujui, token seperti PP Coin kemungkinan akan menguat karena Ethereum membuat pergerakan naik yang signifikan. Oke teman-teman, jadi mungkin intinya ya di sini dengan persetujuannya ETF Ethereum spot ini juga memicu kepercayaan dan minat terhadap PP Coin teman-teman kalau kita ngeliat di sini. Karena paus-paus Ethereum ini juga berinvestasi untuk PP Coin. Ini menandakan bahwa investor besar memiliki kepercayaan yang cukup kuat terhadap PP Coin dan digadang-gadang ya PP Coin ini akan menjadi meme coin yang paling diminati tahun 2024 ini. Dan kemudian kalau misalnya kita ngelihat dari perkembangan ETF Ethereum spot teman-teman, kalau ini berjalan dengan baik atau harga Ethereum bisa melonjak tinggi dengan adanya persetujuan ETF Ethereum spot, menurut saya otomatis ini akan meningkatkan minat yang tinggi juga terhadap PP Coin. Karena mengingat yang itu tadi ya, bahwa paus-paus di Ethereum ini memiliki kepercayaan yang tinggi juga untuk PP Coin teman-teman. Jadi saya rasa masa bull run-nya ini akan masih panjang teman-teman, terutama sepanjang tahun 2024 ini. Ditambah kita juga ini sama-sama sedang menunggu untuk kenaikan Bitcoin teman-teman di akhir tahun ini. Jadi kemungkinannya sangat-sangat besar untuk PP Coin ini bisa flip Shiba Inu teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini dari ekosistem meme coin, untuk market cap-nya ya, untuk PP Coin sekarang market cap-nya sudah di 7 miliar dolar teman-teman. Dan Shiba Inu sendiri di 14 miliar dolar. Ini gap-nya sudah kurang lebih 50%. Dan saya yakin dengan growth-nya ETF Ethereum spot ya di pasaran, ini akan meningkatkan juga market cap dari PP Coin. Dan kemungkinan ya teman-teman di akhir tahun ini bisa jadi PP Coin ini akan flip Shiba Inu. Kalau itu sampai terjadi, maka hal itu akan menjadi sejarah besar untuk cryptocurrency. Karena case untuk koin meme seperti PP Coin ini sangat langka ya teman-teman. Koin yang tidak bertuan dan kemudian untuk supply-nya juga sudah beredar semua di market. Kemudian ini tidak ada yang menggerakkan teman-teman. Ini pure digerakkan oleh pasar. Tidak seperti Shiba Inu ya. Kalau kita ngelihat pergeserannya sekarang teman-teman, kalau saya ngelihat Shiba Inu menurut pandangan saya, esensi meme dari Shiba Inu ini kayaknya sudah tidak terlalu kental lagi teman-teman. Karena developer ataupun marketingnya ini bergerak dengan ambisius teman-teman. Dan sangat terlihat sekali kerja kerasnya. Bukan berarti Shiba Inu tidak potensial ya, tapi untuk meme coin, Shiba Inu ini salah satu meme coin yang kita sudah bingung juga mau ngomongin meme-nya di mana. Karena untuk pergerakan Shiba Inu sendiri pergerakannya sudah layaknya Ethereum ya teman-teman. Jadi menurut saya sudah lebih masuk ke pure altcoin. Tapi sisi positifnya perkembangan Shiba Inu akan semakin jelas terlihat teman-teman ke depannya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight untuk kalian semua dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.